Pada acara pesta keluarga Guslar, keluarga Pratama diwakili oleh Ariel, Sinta dan Rizky. Di acara tersebut Rizky melihat bos wanita yang menculik dia dulu. Dia bersama dengan tuan muda keluarga Santoso sedang membicarakan sesuatu. Rizky mencium gelagat yang tidak baik dari mereka berdua. Tuan muda Santoso merasa kurang nyaman diperhatikan Rizky. Apakah dia mendengar omongan kita? Tanyanya pada anak buahnya itu. Tentu saja tidak dengan jarak yang cukup jauh ini, balas anak buahnya. Bosan di dalam, Rizky memilih untuk main di luar sambil makan es krim. Dia bermain bersama putri keluarga Guslar. Saat sedang main tiba-tiba Rizky merangkul anak perempuan itu. Anak perempuan itu terkejut dan bertanya kenapa Rizky melakukan itu. Belum sempat Rizky menjawab Rizky kembali mendorongnya. Lalu Rizky mengatakan kepatnya ada yang melepaskan anak panah dan mau membunuhnya. Rizky menyuruh anak itu pergi ke dalam memberitahu orang di rumah. Kemudian Rizky mencari siapa orang yang mau membunuhnya. Saat si pembunuh mau menembakkan panahnya lagi Rizky sudah tidak ada lagi di tempat. Ternyata Rizky sudah berada di belakangnya. Karena target sudah berada di dekatnya, dia tidak perlu lagi menggunakan busur panah. Dia mengeluarkan pisau dan menyerang Rizky, tapi serangannya tersebut mudah sekali dipatahkan oleh Rizky. Lalu dengan mudah pula Rizky melumpuhkannya dan melenyapkannya. Kali ini gagal, tapi dia tidak menyerah karena dia sudah punya rencana lain untuk menghabisi Rizky. Rizky baru selesai meditasi, karena sering mendapat ancaman, dia mau buat pedang gagak, untuk menyempurnakan kultivasinya, namun dia bingung mencari bahannya. Terdengar suara Ariel memanggil Rizky dari luar, lalu Rizky menemuinya. Ternyata, Ariel memberikan hadiah mainan untuk Rizky. Rizky senang sekali menerimanya, terutama hadiah pedang mainan. Lalu Rizky mendapat ide untuk membuat pedang gagak dari mainan pedang tersebut. Rizky membuat pedang gagak tersebut dengan tungku alkimia. Pedang berhasil dibuat, namun sesuatu terjadi, meledak. Untuk menyempurnakan ilmu kultivasinya, Rizky perlu membuat pil rejuvenasi lagi, tapi, dia bingung mau membuat dengan apa, karena, tungku alkimianya sudah meledak. Rizky berinisiatif kembali pergi ke kuil, untuk mencari tungku alkimia yang asli. Kali ini, selain diantar Bang Adi, Rizky juga dikawal oleh 2 orang bodyguard. Penjaga kuil sangat terkejut, melihat kedatangan Rizky kembali. Jangan-jangan, Rizky menyadari bahwa tungku alkimia yang dia kasih dulu adalah palsu. Dan benar saja, kedatangan Rizky ke sana adalah untuk menanyakan tungku alkimia yang asli, karena tungku yang lama sudah meledak artinya tungku itu palsu. Awalnya, penjaga kuil tersebut tidak mau memberitahukan kepada Rizky letak tungku alkimia itu, meskipun Rizky telah menawar 10 miliar. Ini bukan karena masalah harga, tetapi letak tungku alkimia tersebut sangat berbahaya. Lalu si penjaga kuil itu teringat kemampuan Rizky sebelumnya, yang bisa mengangkat tungku alkimia dengan mudah. Maka ia memutuskan memberitahu lokasi tungku tersebut di atas gunung. Rizky lalu pergi ke lokasi gunung tersebut, didampingi oleh 2 orang bodyguard, namun, di tengah jalan mereka dicegat oleh duo pendekar bayangan, suruhan keluarga Santoso. Duo pendekar bayangan, terkenal dengan ilmu kesaktiannya, dan benar saja, mereka dengan mudah bisa mengalahkan duo bodyguard Rizky. Namun tidak dengan Rizky, saat berhadapan dengan Rizky, dengan mudah Rizky mengalahkan mereka. Lalu melenyapkannya. Rizky melanjutkan perjalanannya, dan menemukan goa tersebut, namun saat akan masuk ternyata, goa tersebut ada perisai yang melindungi. Tapi, dengan mudah Rizky bisa menghancurkan pelindung itu. Setelah masuk ke dalam goa tersebut, Rizky melihat tungku alkimia, yang dijaga oleh seorang senior kultivator, yang sudah lama meninggal. Rizky lalu melihat sebuah guci bersinar, ternyata di dalam guci itu, ada cairan ajaib yang, jika diminum seteguk setara, dengan kultivasi 10 tahun. Rizky lalu meminum cairan tersebut,
dan tidak terasa apa-apa, lalu meminumnya lagi, dan masih tidak terasa apa-apa, dan Rizky minumnya dalam jumlah banyak sampai habis. Tiba-tiba, kepala Rizky pusing, dan tubuhnya jatuh lalu tertidur. Energi yang ada di sekitar goa tersebut, terserap masuk ke dalam tubuh Rizky. Di luar, terlihat Bang Adi yang cemas mencari Rizky. Dia bertanya kepada dua bodyguard, di mana Rizky? Mereka menjawab, Rizky diculik oleh pendekar duo bayangan. Bang Adi kembali mengabarkan kehilangan Rizky. Kabar kehilangan Rizky langsung menyebar. Info yang beredar, pembunuh gagal membunuh Rizky. Tapi, keberadaan Rizky masih belum ditemukan. Rizky bangun dari tidurnya, dengan kultivasi yang semakin kuat. Rizky segera pulang, karena tak ingin kakaknya cemas. Sampai di rumah, dia mengecek ponselnya, ternyata ponselnya mati. Dan, rupanya Rizky telah tertidur di dalam goa selama 27 hari. Di dalam rumah, Rizky bertemu dengan dua orang asing yang tidak dia kenali. Ternyata, mereka adalah ayah dan ibu Rizky. Tak lama setelah itu, Sinta dan Ariel datang. Mereka senang Rizky sudah kembali. Ternyata, yang menculik Rizky selama ini adalah keluarga Santoso. Keluarga Pratama segera melakukan serangan terhadap keluarga Santoso. Dengan sekejap, perusahaan keluarga Santoso kolaps, dan keluarga Santoso bangkrut. Putra Santoso juga ditangkap polisi. Keluarga Pratama di pusat tidak senang mendengar kabar Rizky masih hidup. Mereka kembali akan mengirim pembunuh bayaran pada ulang tahun Rizky. Pada ulang tahun Rizky, semua kakaknya datang, kecuali kakak yang nomor 2, karena sedang bertugas di daerah perbatasan. Ternyata, kakak Rizky semuanya adalah orang-orang sukses, ada yang dokter ternama, ada artis terkenal, perancang busana dunia, penyanyi dunia dan lain-lain. Karena kakaknya yang nomor 2 tidak bisa pulang, mereka cuma bisa melakukan panggilan video. Ayah bertanya kepada Rizky, bagaimana dia bisa kabur dari pendekar bayangan. Rizky jawab, dia tidak kabur tapi dia mengalahkan pendekar bayangan tersebut. Mendengar jawaban Rizky, ayah menganggap Rizky masih berhayal dan hayalannya makin parah, dan segera ingin menyembuhkannya. Lalu ayah menyuruh Sinta, membawa Rizky untuk melihat pertunjukan sulap. Ayah berkata kepada putrinya, bahwa Rizky selalu berhalusinasi tentang kultivator. Ayah sengaja mengundang pesulap. Nanti setelah pesulap melakukan aksinya, ayah meminta kepada pesulap tersebut untuk membuka trik sulapnya, untuk membuktikan bahwa kultivator itu tidak ada, agar Rizky tidak selalu kepikiran tentang kultivator. Di arena pertunjukan, semua orang pada kagum, melihat atraksi sulap yang ditampilkan. Apalagi, saat Rizky mengeluarkan sebuah bola api dari tangannya. Ayah tidak menyangka ternyata, Rizky juga bisa sulap. Sulap apaan? Lagi apa? Respon Sinta dengan heran. Kalau bukan sulap apa? Apa mungkin dewa kecil yang kau bilang? Mana ada dewa di dunia ini? Ini cuma hanya sulap. Percuma juga saya jelaskan. Nanti kalian juga tahu sendiri, batin Sinta. Lalu, terlihat asisten Sinta datang menghampirinya, ia memberitahu bahwa, pesulap yang disewa ayah, ternyata sudah dibunuh. Kalau pesulap yang asli telah dibunuh, artinya pesulap yang sekarang berarti adalah pembunuh bayaran. Semua pada panik menghadapi situasi ini, mereka sangat mengkhawatirkan sekali keselamatan Rizky, karena Rizky sekarang telah berada di dalam bahaya. Tapi tidak dengan Sinta, karena dia yakin Rizky mampu mengalahkan mereka. Sinta lalu memberikan instruksi kepada Rizky untuk menghabisi mereka. Dan Rizky dengan mudah mematahkan serangan mereka, lalu dengan pedang gagak Rizky menjegal kekuatan mereka. Dengan mudah Rizky melumpuhkan pembunuh bayaran itu. Ayah menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka. Ayah menginstruksikan, agar orang lain tidak mengetahui bahwa Rizky mempunyai kekuatan, lalu Sinta segera menutup acara tersebut. Keluarga pertama di pusat
kembali kecewa karena anak buahnya gagal lagi menghabisi. Tapi mereka belum menyerah, sampai tujuan mereka tercapai. Kali ini, tujuan mereka adalah menangkap Rahayu yang masih berdinas di perbatasan. Ayah memberitahu, Rahayu berhasil diculik dan disandera. Mereka curiga, pelaku utamanya pasti keluarga Pratama di pusat. Rizky mau ikut dalam operasi penyelamatan Rahayu, namun ayah melarangnya. Ini sangat berbahaya, karena mereka menyewa beberapa pendekar sakti. Rizky tetap bersikeras ikut, dan ayah mengizinkannya. Terlihat Rahayu yang terikat di sudut ruangan. Ayah meminta mereka untuk melepaskan Rahayu. Alih-alih melepaskan Rahayu, mereka malah meminta ayah untuk menyerah. Meskipun ayah jago dalam bela diri, mereka mengatakan, ayah tidak akan menang, karena mereka telah menyewa 4 pendekar sakti. Di mana, 2 di antaranya memiliki ilmu setingkat master. Bukan aku yang akan melawan mereka, tapi dia. Surya, apakah kamu sudah tidak waras lagi, menyuruh anak kecil mau melawan kami? Hai bocah, sebaiknya kamu minum susu yang banyak dulu. Dengan pedang gagak emas, Rizky dengan mudah melumpuhkan keempat pendekar tersebut. Ini Rizky adik kakak, kok Rizky bisa jago banget? Karena Rizky seorang kultivator. Apa itu kultivator? Nanti kakak juga bakal tahu. Setelah sampai di rumah, Rizky mengajarkan semua kakaknya kultivasi. Dan ternyata mereka semua berbakat. Ceritanya pun tamat sampai di sini. Silakan subscribe channel ini untuk drama seru lainnya. Silahkan subscribe untuk drama seru lainnya.